Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Nur Kamila dengan NPM 0321190047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang dimana di sini pertama-tama ada identitas sekolah. Saya mengambil sekolah di salah satu SMP di Kota Bogor, yaitu sekolahnya SMP Negeri 1 Bogor, materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester genap. Materi pokoknya ini yang diambil ialah buku fiksi dan non-fiksi. Alokasi waktunya 1 kali 45 menit. Selanjutnya itu ada kompetensi inti, yang dimana isinya itu ada KI 1 yang memuat spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang dimana kompetensi dasar saya ini memuat 3.17 dan 4.17. 3.17 ini menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi, sedangkan yang KD 4.17 ya membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Sedangkan indikatornya ini yang 3.17 yaitu keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Informasi buku melalui indeks, catatan tentang isi buku, yang terakhir itu teknik-teknik membaca. Nah, sedangkan indikator dari KD 4.17 yaitu mendiskusikan informasi dari peta, konsep alur dalam buku fiksi dan non-fiksi, membuat peta konsep alur dari buku fiksi dan non-fiksi, mempresentasikan informasi peta yang telah dibuat, konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran, yang dimana yang saya ambil itu sesuai dengan KD dan indikator yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu setelah guru menjelaskan, siswa kelas 8 mampu menggali dan menemukan informasi buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Yang kedua, setelah guru menjelaskan, siswa kelas 8 mampu membuat peta konsep alur dan buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, setelah guru menjelaskan, siswa kelas 8 mampu mempresentasikan informasi peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya itu ada materi pembelajaran. Yang pertama itu ada informasi buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, peta konsep alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, selanjutnya itu ada sumber dan bahan. Sumber ini dari buku Bahasa Indonesia Ekosasi 2017, Bahasa Indonesia, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halamannya itu ada di 243 sampai 245. Selanjutnya itu media dan alatnya ini. Medianya itu visual PPT yang digunakan, alatnya itu laptop dan proyektor. Nah, strategi pendekatan, metode dan model pembelajaran yang digunakan. Yang pertama itu strategi ekspositori, pendekatannya saintifik, metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab. Modelnya itu discovery learning. Nah, kita langsung ke kegiatan pembelajarannya. Di sini ada 3, ada kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir. Yang dimana kegiatan awal ini ada nilai karakter. Yang pertama itu ada nilai religius yang ada di 1 dan 2, yaitu guru memasuki kelas dan mengucapkan salam. Kedua, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Selanjutnya itu ada di kegiatan awal itu guru menyapa dan menanyakan kabar peserta didik. Keempat, guru mengecek kehadiran peserta didik dan mengulas materi minggu lalu. Yang kelima itu ada di nilai
karakter berpikir kritis, yaitu peserta didik menyimak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapainya melalui tayangan PowerPoint yang disajikan oleh guru. Nah, kita langsung saja kepada kegiatan inti. Yang pertama itu ada mengamati, yaitu guru menjelaskan materi mengenai buku fiksi dan non-fiksi tentang menggali informasi dan peta konsep alur yang ditayangkan melalui Infokus. Yang kedua, peserta didik menyimak dan mengamati penjelasan guru. Itu tuh ada nilai karakter yang dimana di sini rasa ingin tahu di nomor 2 yang tadi mengamati. Nah, selanjutnya itu ada menanya. Menanya ini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Peserta didik bertanya mengenai materi yang belum dipahami, yang dimana di sini bakalan nilai karakternya itu ada berpikir kritis. Nah, selanjutnya itu menalar. Guru membentuk sebuah kelompok untuk berdiskusi. Peserta didik duduk secara berkelompok. Guru memberikan lembar kerja peserta didik kepada peserta didik mengenai menggali informasi dan peta konsep alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Keempat, guru menjelaskan apa saja yang akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Kelima, peserta didik menyimak penjelasan guru untuk berdiskusi menentukan A. Menggali dan menentukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. B. Informasi dan peta konsep alur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Keenam, itu guru memberikan sebuah tayangan contoh penyajian peta konsep isi buku dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketujuh, peserta didik memahami contoh penyajian peta konsep isi buku dan buku fiksi dari buku fiksi dan non-fiksi. Kedelapan, peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, nilai karakter di sini tuh dari menalar ada kerjasama, yaitu di peserta didik ini berdiskusi mengenai menggali informasi dan peta konsep alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, selanjutnya itu di mencoba. Nah, di mencoba ini ada guru mengarahkan dan membimbing peserta didik mengenai tugas yang akan dikerjakan. Peserta didik mencoba membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nah, di sini nilai karakternya itu kreativitas karena peserta didik mencoba membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibacanya. Nah, yang selanjutnya itu mengomunikasikan. Yang pertama itu, guru meminta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Peserta didik secara bergantian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam diskusi kelas untuk memverifikasi hasil kerjanya. Yang ketiga, peserta didik kelompok lain memberikan komentar dan masukan atas penampilan temannya. Nah, di sini tuh nilai karakternya itu ada komunikatif, yang dimana si perwakilan kelompoknya ini diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Terus ada juga rasa percaya diri, yang dimana si peserta didik diminta untuk secara bergantian mempresentasikan hasil kerja yang telah dibuatnya. Nah, terakhir itu ada kegiatan akhir, yang dimana guru meminta peserta didik untuk membuat atau menyimpulkan materi pembelajaran mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Guru memberikan post-test berkaitan dengan materi hari ini. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Yang terakhir, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum menutup pelajaran. Nah, ini tuh masuk ke nilai karakter religius karena tadi di awal pembelajaran sudah meminta untuk berdoa untuk mengawali pembelajaran, dan di akhir pembelajaran pun sebelum menutup akhir kegiatan kelas diminta untuk berdoa kembali. Dan terakhir itu guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. Selanjutnya itu ada penilaian hasil pembelajaran, yang dimana yang tadi sudah disebutkan ada KI 1 sampai KI 4 yang dinilai itu dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan spiritual.